Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Hikmah Perumahan Alam Citra yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu jiwa dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa pada hari-hari ini banyak sekali kasus terutama yang berkaitan dengan kaum Hawa, di mana kasus ini saya mendengar dari salah satu psikolog yang menjadi rekanan saya ketika itu kita mengisi 2 kali, pertama di Masjid Al-Hidayah Purwosari dengan Bunda Cinta, dan yang kedua di asrama haji. Itu jadi beliau membedah dari masalah psikolognya, saya membedah dari masalah agamanya. Beliau menjelaskan bahwa banyak sekali pada hari ini terutama kaum Hawa yang mengalami depresi. Dan beliau menjelaskan bahwa depresi itu adalah tumpukan stres. Kira-kira ibu-ibu pernah nggak sehari aja hidup nggak stres? Pernah? Stres itu masalah, adanya masalah-masalah yang kita bingung menghadapinya, kan itu akan timbul stres. Kalau dibiarkan saja lama-kelamaan akan menjadi depresi. Saya mau tanya jamaah semuanya, kira-kira jamaah di sini bukan gila ya Bu stres itu ya? Nanti dikiranya stres gila, bukan? Ya, kira-kira ada yang pernah mengalami gangguan stres atau itu gangguan jiwa maksudnya ya? Stres, ada yang pernah mengalami stres? Masalah dalam kehidupan banyak ya. Dan setiap kita akan menghadapi masalah tersebut dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya, ada yang larinya kalau ada masalah, ada problem sholat, ya, minta sama Allah. Ada yang larinya na'udzubillah summa na'udzubillah bunuh diri. Ada yang larinya ke obat-obatan terlarang. Ya, ada yang larinya ke minuman keras. Itu berbagai macam ditempuh jalannya oleh hamba-hamba Allah. Maka hari ini kita akan belajar. Yuk kita bersama-sama belajar bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini ibu-ibu adalah tempatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus sadar nih bahwa di dunia itu aslinya kita tidak akan mendapatkan kesenangan yang hakiki. Coba saya mau tanya ibu-ibu masih ingat enggak kita dulu waktu ujian Eptanas, apa namanya Eptanas ya? Kalau sekarang namanya ASPD. ASPD kan namanya ya. Dulu waktu kita mau Eptanas, itu ketika masuk ke ruang ujian, kira-kira kondisi kita gembira atau tegang atau bagaimana ibu-ibu? Tegang ya, takut, khawatir. Nanti bagaimana, apakah bisa mengerjakan soal atau tidak? Begitu ya kira-kira ya. Baik. Kita sebagai hamba Allah yang ada di muka bumi ini, kalau kita paham bahwa kita ini sedang berada di sebuah tempat di mana di tempat ini Allah menguji kita semuanya, maka yang ada kita semuanya berjuang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan seorang yang beriman beristirahat? Nanti ketika kaki kita ini sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian yang Allah berikan kepada hambanya adalah untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Kata Rasulullah terkagum-kagum
Dengan apa ibu-ibu baginda Rasulullah terkagum-kagum? Dengan perkaranya orang beriman, dengan perkaranya kita. Kata beliau, orang beriman itu kalau dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, alhamdulillah. Dan kalau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka ia bersabar. Dan kedua-duanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ibu-ibu, kalau kita mendapatkan nikmat, ibu-ibu contohnya ini pun nggih nopo nggih mendapatkan nikmat nopo? Ada kabar gembira pengen umroh misalnya, itu kan nikmat ya. Kita bersyukur napa mboten? Bersyukur. Suatu hari Allah uji kita dengan sakit. Sakit itu sesuatu yang banyak diharapkan oleh orang banyak atau enggak, Bu? Enggak. Yang diharapkan apa? Sehat. Kalau sakit, kemudian kita tahu bahwa sakit ini adalah sarana Allah menggugurkan dosa-dosanya, berarti ini adalah ujian. Dan orang yang diberikan ujian sakit hendaklah bersabar. Ya, Masya Allah. Indah napa bonten Bu agama kita ini, Bu? Indah. Kalau kita bisa mengambil setiap dari kejadian itu ibrah, hikmah. Sebagaimana masjid ini namanya Masjid Al-Hikmah, semoga para jamaahnya juga bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Baik. Jiwa yang tenang, ibu-ibu, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Fajr. Boleh dibuka silahkan. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Boleh. Al-Fajr itu juz 30. Sampun. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, Bu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang dipanggil? Hamba Allah yang Allah karuniakan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama, jiwa yang tenang itu an-nafsul mutmainnah, namanya nafsul mutmainnah. Itu adalah jiwa yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang kalau ada apa-apa kembalinya kepada Allah. Bukan ke sosial media, bukan update status, bukan ke tetangganya, bukan ke bestinya, ya. Tapi kemana ibu-ibu? Kepada Allah. Jadi jiwa yang tenang adalah jiwa yang kembali kepada Allah. Kita di dunia ini ibu-ibu, sepelik apapun masalah kita, seheboh apapun problem kita, kita masih punya Allah. Minta sama Allah. Allah itu zat yang maha baik. Allah itu akan mengijabah doa hambanya manakala kita berdoa dengan penuh keyakinan. Yakinlah bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Kemarin saya biasanya kalau pas lagi kajian pagi, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu sebisa mungkin saya bawa air minum, botol di tumbler di tas, ya. Qadarullah suatu hari mengisi di sebuah masjid, di mana masjid itu Masya Allah tempat kajiannya itu bersih, ya Masya Allah. Dan biasanya panitia itu tidak menyajikan minum baik itu untuk pembicara maupun untuk para peserta. Ya, saking bersihnya. Jadi nanti snack kalau di sini kan ditaruh di dalam ya. Kalau di sana enggak, nanti habis pulang baru diambil. Ya, silahkan di luar setelah pulang. Qadarullah saya lupa bawa minum. Padahal ibu-ibu tahu haus pakai banget. Ya Allah, ya, saya haus banget. Pagi itu saya sudah ngopi sama suami.
Kita sebagai seorang istri nemenin suami ngopi itu dapat pahala loh ibu-ibu. Ya, biasanya kalau habis ngopi kan haus ya. Jadi saya tuh waktu mau ngisi haus banget. Terus saya bilang gini, ya Allah, kira-kira di luar tempat kajian ini ada toko terdekat nggak ya? Saya mau beli air mineral. Tapi saya nggak tahu karena memang saya nggak pernah kalau habis ngisi kajian langsung pulang gitu loh. Terus saya mau nunul-nunul, mau belanja-belanja juga udahlah itu ngabisin waktu. Saya minta sama Allah ketika itu, ya Allah, Engkau Zat yang Maha Tahu, hamba dalam kehausan. Saya bilang, betul. Tapi dalam hati, ya Allah, Engkau Zat yang Maha Tahu, hamba dalam kehausan, haus banget ya Allah. Ya Allah, hadirkan air ya Allah, hamba pengen air aja. Jangan neko-neko ya Allah, air putih aja. Saya bilang itu. Apa yang terjadi ibu-ibu? Jamaah sudah pada datang tuh. Jadi saya sudah mau, sudahlah, kalaupun nggak ada air nanti juga pulang, saya nanti di mobil insya Allah ada air. Masya Allah ada salah satu panitia kajian, ya, nggak biasanya itu ibu-ibu, Masya Allah gerakkan hatinya, ya, menghadirkan air mineral. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya langsung, ya Allah, Engkau Zat yang Maha Baik. Kata beliau, silakan Ustazah diminum. Ya Allah, itu gimana ya, maksud saya tuh Masya Allah, berarti artinya Allah itu ada ibu-ibu. Percayalah, Allah itu ada. Allah itu Zat yang Maha Baik, akan mengabulkan doa kita manakala kita doanya yakin. Masalahnya kita kadang gak yakin. Ya kalau saya nggak yakin, ya Allah saya pengen air, tapi ya Allah masjid ini kan bersih banget ya Allah, kan nggak ada tuh sampah-sampah, gimana ya Allah, jangan, sudah, ya kita harus yakin bahwa Allah itu Zat yang Maha Baik. Mintalah kepada Allah apapun masalah kita, Allah akan beri solusi. Caranya gimana ibu-ibu kita sebagai orang beriman agar diberikan solusi oleh Allah? Di antaranya jadilah seorang yang bertakwa. Ini kuncinya. Jadi kalau kita pengen mendapati ketenangan jiwa, kita pantaskan diri kita terlebih dahulu di hadapan Allah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, kalau kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka Allah akan mengurusi segala keperluan kita. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tak terduga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Lihat, semua yang sulit-sulit Allah akan jadikan mudah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Allah sediakan makhraja, Allah sediakan solusi. Subhanallah. Jadi hidup di dunia ini, Bu, ya saya sering berpesan kepada jamaah sekalian, wahai jamaah, ibu-ibu, teman-teman semuanya, hidup kita di dunia itu cuma sebentar. Jika ada masalah ujian, maka solusinya dua. Doa, sabar. Doa, sabar. Sudah itu aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Apa kata Allah? Wasta'inu billah. Apa? Dengan apa? Bis-sabri was salah. Subhanallah. Kita percaya bahwa Allah telah menyediakan solusi untuk kita. Ista'inu billah. Minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sudah, itu solusi dari Allah. Ketika kita menjalani ini semuanya, step by stepnya kita lakukan, maka Allah akan berikan ketenangan untuk jiwa kita. Ya, jadi langkah yang pertama tadi ibu-ibu, ya, orang yang jiwanya tenang itu adalah orang yang bersandar kepada Allah. Bagaimana caranya kita bersandar kepada Allah? Perbaiki dulu, ya, pantaskan dulu diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan di antara caranya agar kita mendapatkan ketenangan jiwa, ya, maka kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak-banyak berzikir. Zikir itu banyak macamnya, ibu-ibu. Zikir itu banyak macamnya.
bisa membaca Al-Quran, bisa ibu-ibu baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, bisa kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, bisa kita baca la haula wa la quwwata illa billah, bisa kita baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, ya. Dan zikir yang terkadang kita lalai untuk membacanya adalah istighfar. Terkadang ibu-ibu kita nih permintaannya banyak sama Allah. Nggih mboten? Iya enggak sih ibu? Udah dikasih sama Allah begini, kita mau lagi. Udah dikasih sama Allah, ya titipan ngontrak rumah di alam citra, pengen beli. Sudah Allah kasih rumah nih, nggak usah ngontrak nih, sudah mampu untuk membelinya. Kira-kira masih kepengen lagi nggak? Apa kona aja dengan rumah yang Allah berikan ibu-ibu? Pengen ngerenov gitu kan, direnov rumahnya. Sudah direnov rumahnya, tetangganya jual rumah, pengen beli lagi, pengen. Ya gitu gak sih ibu-ibu kita manusia? G. Tapi banyak mintanya sama Allah kita nih, tapi kita sedikit istighfarnya. Padahal yang namanya istighfar itu adalah zikir yang bisa menjadikan Allah ridho kepada hambanya. Bagaimana Allah tidak ridho kita meminta ampun kepada Allah? Astaghfirullahi wa atubu ilaih. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, terus sampai akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, barang siapa yang memperbanyak istighfar, lisannya beristighfar, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, kata Allah. Perbanyaklah kalian istighfar, maka Allah akan kasih rizki yang deras, hujan yang deras. Kata para ulama, hujan yang deras ini adalah rizki yang deras. Ya, berarti ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pengen dilancarkan rizkinya, kita laksanakan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan mencari sesuatu yang tidak diperintahkan. Contoh misalnya, kita pengen dilancarkan rizkinya, tapi kita justru bermaksiat kepada Allah. Kita justru menyekutukan Allah. Kita menjadikan Al-Quran yang kita baca untuk melancarkan rizki misalnya, padahal Al-Quran itu sendiri sudah barakah, ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai kita menjual pahala akhirat kita hanya untuk kepingan dunia. Kalau ada yang bertanya, tadi katanya Ustazah bilang istighfar itu akan melancarkan rizki, boleh nggak kalau kita perbanyak istighfar, kita berharap rizkinya dilancarkan oleh Allah? Bu, memperbanyak istighfar itu adalah perintahnya Allah. Dan kalaupun kita tidak meminta kepada Allah diperbanyak rizkinya, Allah kasih. Kenapa? Karena itu janjinya Allah, dan Allah tidak akan pernah melalaikan atau mengingkari janji. Gitu ya. Jadi bisa dipahami nggih. Kalau ada yang bilang, tapi kalau kita baca Al-Quran Ustazah, terus kita minta ya dilancarkan rizkinya oleh Allah, Allah akan lancarkan rizkinya, tapi Allah tidak akan berikan pahala di akhirat. Ini hati-hati. Apa kata Allah? Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Lihat kata Allah apa? Allah kasih pilihan ke kita. Kalau kamu pengen dunia, kamu bersalawat kepada Rasulullah, akan Allah berikan pahala di akhirat. Tapi engkau sudah ambil jatahmu di dunia. Kata Allah, engkau baca Al-Quran, aku akan berikan pahala untukmu, aku simpankan pahala untukmu, tapi engkau ambil untuk duniamu. Maka kata Allah, aku beri, tapi engkau tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Padahal yang namanya kita sebagai hamba Allah di akhirat itu butuh dengan pahala. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi saya ingatkan diri saya dan kita semuanya, jangan menjual ayat-ayat Al-Quran, jangan menjual bacaan-bacaan salawat hanya sekedar untuk mendapatkan dunia yang akan kita tinggalkan. Ya, berjuanglah mencari ridhonya Allah. Kalau kata Allah perbanyak istighfar, sudah istighfar, perbanyak istighfar. Kapan istighfar waktu terbaiknya ibu-ibu? Di waktu sahur.
Ibu-ibu bangun ya sebelum waktu subuh, ibu-ibu baca istighfar. Ya itu waktu yang paling bagus ya. Jadi istighfar ya. Jadi PR tulis ibu-ibu, PR. Nih kayaknya saya kangen nih ngasih PR ke ibu-ibu. Tulis semua PR. Setel alarm, setel mulai nanti setel alarmnya. Yang sudah sering tahajud, alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Yang belum Allah bangunkan, minimal kita punya usaha dikasih alarm. Minta bangun jam berapa ibu-ibu? Jam 3. Masya Allah, anak-anak muda, Mbak. Nah ini kayaknya muda deh. Minta dibangunkan sama Allah jam berapa? Jam 4 lah ya. Berarti nanti di setel alarmnya jam 4. Ya, oke. Jam 4 disetel alarmnya, minta sama Allah, ya Allah kuatkan mataku untuk bisa apa ibu-ibu? Bangun salat malam, bukan bangun mematikan alarm. Nanti kalau kita mintanya sama Allah, ya Allah bangunkan hamba jam 4, Allah bangunkan, tapi apa yang dilakukan? Alarmnya diberhentikan. Kira-kira nasibnya ada nggak yang seperti itu kita ini? Banyak ya. Jadi yang namanya minta sama Allah itu yang detail. Maksudnya, ya Allah saya minta nih dibangunkan oleh engkau untuk melakukan salat malam. Nanti mendekati subuh ya jam 4 lebih 10 itu sudah kita memperbanyak istighfar. Setelah kita menutup salat malam kita dengan salat witir. Gitu ya ibu-ibu, semoga Allah mudahkan ibu-ibu untuk mengerjakan PR. Baik. Kemudian apalagi ibu-ibu langkahnya agar kita mendapatkan jiwa yang tenang? Di antaranya adalah menyedikitkan mengetahui urusan orang lain. Menyedikitkan untuk mengetahui urusan orang lain. Kalau di dalam agama kita itu namanya fudul. Fudul itu kepo. Orang yang suka kepo itu jiwanya gak bakal tenang. Yakin 100%. Kenapa? Karena ia membandingkan nikmat yang Allah beri kepada dirinya dengan apa yang Allah beri kepada orang lain. Ya, ibu-ibu punya suami yang masya Allah solihnya, sholat berjamaah di masjid, nggak pernah tinggal ya, masya Allah sayang ke ibu-ibu. Ibu-ibu di dapur dibantu nyuci piring, dibantu bersihin rumah, dibantu nyiram tanaman, itu masya Allah luar biasa solih. Ternyata tetangga kita punya suami, suaminya apa bu? Suaminya bisa beliin mobil, bisa beliin perabot-perabot yang bagus-bagus ya. Bisa apa lagi bu? Bisa ngajak istrinya healing-healing ke luar negeri. Nah, kalau kita melihat kehidupan orang lain, kehidupan tetangga kita, baik itu di sosial media ataupun dunia nyata, kira-kira ada rasa nggak di dalam diri kita? Kok dia punya suami kok enak banget ya, gitu ya. Bisa jalan-jalan umroh, jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan ke Cina, jalan-jalan kemana lagi? Singapura, jalan-jalan ke Malaysia, macam-macam. Aku kok yo nggak diajak kemana-mana, paling jauh ke Bantul. Ya, ke pasar Bantul, ke kota Bantul. Kan ini Bantul loh. Paling jauh naik motor ke kota Bantul, muter-muter alun-alun balik lagi. Ya. Kita jadi ada rasa tidak bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Dan mulailah jiwa kita tidak tenang. Mulai ada rasa, kok suamiku begini ya, kok suami orang lain kok begitu ya. Itu ada rasa. Coba deh. Maka dari itu kata Imam Ibnul Qayyim, di antara cara mengistirahatkan jiwa kita itu, di antara caranya adalah mempersedikit bergaul dengan makhluk dan memperbanyak bergaul dengan Khalik. Dah. Tuh beliau berkata begitu. Jadi kalau kita sudah capek ya, nggak ada ketenangan jiwa, sudah melipir. Melipir kemana? Mendekat kepada Allah. Melipir dulu sejenak. Istirahatkan jiwa kita dengan cara sholat. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, wahai Bilal, arihna bis salat. Kata Rasulullah, wahai Bilal, istirahatlah kami dengan salat. Artinya apa? Jiwa-jiwa kita ini butuh istirahat, dan istirahatnya jiwa adalah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi penting bagi kita ibu-ibu untuk terus mendekat kepada Allah, untuk bersandar kepada Allah, tidak banyak melihat kehidupan orang lain, ya tidak banyak bergaul dengan semuanya. Kalaupun kita mau bergaul, ada kalanya kita menyendiri, ada kalanya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu diantara cara atau langkah kita mendapatkan jiwa yang tenang. Kemudian diantara langkahnya juga untuk mendapatkan jiwa yang tenang adalah hadir dalam majelis ilmu. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena kita tuh punya hati. Hati kita butuh makan, jiwa kita butuh makan. Kalau kita membutuhkan makanan untuk jasad kita sehari 3 kali, begitu pula jiwa kita butuh makan. Dan nutrisi terbaik untuk jiwa kita adalah ilmu. Dan subhanallah ibu-ibu, di Yogyakarta ini sudah banyak sekali majlis-majlis ilmu yang bisa kita datangi. Apalagi zaman sekarang kita juga bisa mendapatkan ilmu dengan mendengarkan pengajian atau kajian-kajian di sosial media. Ya, jadi cara mendapatkan jiwa yang tenang adalah dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk mendapatkan jiwa yang tenang adalah tadabbur. Ini penting nih, Bu. Tadabbur itu apa? Mempelajari Al-Qur'an dengan tafsirnya. Nah, itu tadabbur. Coba saya mau tanya Bu Eti ya, tafsir apa yang ada di rumahnya jenengan? Lupa katanya ya, Masya Allah. Hah? Nggak pernah dibuka lah, itu buku diapain? Bude Ibnu Katsir ada. Baik, jenengan Ibnu Katsir ada lagi. Tafsir apa yang dimiliki ibu-ibu di rumah? Ibnu Katsir, idem ya, Masya Allah. Ada lagi ibu-ibu? Ibnu Katsir tuh kalau bahasa Indonesia berapa jilid toh? 4 bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya 4. Oh iya. Betul. Nggih, leres. Jadi bahasa kita itu kan lebih panjang. Ya, kalau ada buku bahasa Arab 4, jadi terjemahnya bisa 8, betul. Nggih. Kalau bahasa Arabnya 4 jilid. Ya, Masya Allah. Berarti PR-nya yang punya buku tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya dibuka kembali. Anak-anak muda itu bisa pakai perpustakaan digital. Ya. Dan ada buku tafsir yang lebih ringan untuk kita baca, yaitu namanya Tafsir Muyassar. Dicatat dulu ibu-ibu. Namanya Tafsir Muyassar. Dari namanya aja Muyassar, itu artinya mudah. Mungkin saya enggak tahu. Bahasa Arab apa bahasa Indonesia, Bude? Masya Allah. Asmanipun Muyassar. Menika saya, kenapa? Karena dia lebih simpel. Ya, kalau Ibnu Katsir kan berjilid-jilid. Dan kita betul, orang Indonesia budaya membacanya nuwun sewu. Beliau yang bicara, saya belum selesai loh bicara. Beliau yang bilang kurang gitu katanya ya. Jadi budaya membaca kita perlu ditingkatkan gitu ya bahasanya ya. Kenapa? Karena dengan membaca kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang punya buku itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap harta yang Allah titipkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya biar baca? Minta sama Allah, minta tolong. Ya Allah, saya pengen di akhir pekan ini 2 juz. Ya, Masya Allah, kebanyakan ya. 1 juz 1 pekan. Tadabbur baca tafsir Ibnu Katsir. Ya, insya Allah mudah bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul. Dan enaknya tafsir itu ibu-ibu belajar bareng deh. Jadi misalnya bikin tuh kelompok belajar tafsir, kan jadi semangat kita. Ya, nanti hari ini bahas surat apa, hari besok bahas surat apa, itu Masya Allah. Ya. Dan belajar itu zaman sekarang nggak harus keluar rumah ibu-ibu. Kita ada Zoom meeting misalnya di rumah kita masing-masing, kita buka di sosial media, kita bisa belajar bareng ibu-ibu. Masya Allah. Ya, yang satu bacain, yang satu apa, Bu? Mendengarkan. Nah, itu Masya Allah. Ya, jadi yang jelas kita harus punya waktu untuk belajar agama kita. Wabil khusus mentadabburi Al-Qur'an.
Ya, baik yang kedua ibu-ibu, apa sih macam-macam dari jiwa? Kalau yang pertama tadi kan jiwa yang tenang, dan ini yang harus kita cari. Yang kedua adalah jiwa yang disebutkan dalam Al-Quran, jiwa yang sifatnya lawamah. Apa itu lawamah? Kalau tadi jiwa yang tenang dimiliki oleh orang-orang yang punya hati yang bening, hati yang bersih, hati yang senantiasa kembali kepada Allah. Ya, apapun yang Allah beri, maka dia akan tenang terlebih dahulu, nggak mudah panik, nggak mudah kemerungsung gitu. Itu dia tenang. Apa saja takdir yang Allah berikan, tenang dalam menghadapinya. Yang kedua adalah lawamah. Lawamah ini adalah jiwa yang Allah Azza wa Jalla masih berikan untuknya kesempatan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawamah ini jiwa yang sadar bahwa dia melakukan kesalahan, bahwa dia melakukan maksiat, menyesali apa yang dilakukannya. Contoh misalnya, ada wanita yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan seorang laki-laki, ya. Tiba-tiba wanita ini terperosok dalam perzinahan. Hati-hati ya ibu-ibu ya. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari perzinahan. Amin. Semoga Allah jauhkan kita dan anak cucu kita dari yang namanya perzinahan. Zaman sekarang itu marak sekali ya para wanita yang terjerembab dalam perzinahan. Tidak 1-2 kali ya ada yang curhat ke saya itu ya, di mana mereka mengaku bahwa kata mereka, "Ustazah, saya dulu pernah melakukan itu, saya pernah melakukan ini." Saya bilang, "Sudah bertaubat dan gak usah diceritakan ke saya, sudah. Taubatnya panjenengan sama Allah itu sudah cukup." Saya bilang, ya. Dan beliau sudah punya suami. Ya. Jadi hati-hati. Kalau dulu zaman kita masih muda, yang namanya wanita, ya mohon maaf ya, diperkosa oleh laki-laki. Nggih mboten? Zaman sekarang, akhir zaman ini kebalik. Yang ada apa? Wanita mulai menggoda kaum laki-laki, dan kaum laki-laki banyak terperdaya dengan kaum wanita. Dan akhirnya banyak sekali para kaum hawa terjerembab dalam dunia perzinahan. Contoh misalnya, ada orang ya, seorang muslimah terjebak dalam dunia perzinahan ya dengan laki-laki yang pastinya bukan mahramnya, bukan suaminya, ya. Kemudian setelah melakukan perzinahan, Allah berikan kesempatan dia untuk bertaubat kepada Allah. Tahu, ya Allah, saya melakukan kesalahan. Ya Allah, ini dosa besar ya Allah. Saya paham ini. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku. Berarti wanita ini punya jiwa yang disebut dengan lawamah. Allah kasih kesempatan dia sebelum ia meninggal dunia. Yang paling ngeri ketika kita bermaksiat itu ibu-ibu adalah ketika kita bermaksiat, Allah cabut nyawa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang paling ngeri. Ya, makanya orang-orang yang punya jiwa lawamah ini kadang melakukan maksiat tapi juga cepat bertobat gitu loh. Ya, ada kesempatan untuk bertobat. Allah kasih kesempatan untuk bertobat sebelum Allah memanggilnya. Baik, yang ketiga adalah ammaratum bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan sesuatu yang buruk. Itu sifatnya jiwa seperti itu. Ya, ada orang-orang yang dia melakukan maksiat kepada Allah tapi nggak sadar kalau dia melakukan maksiat. Contoh ibu-ibu, saya ambil kasus yang pernah saya temui, yang nggak jauh-jauh. Beberapa pekan lalu, alhamdulillah kami mengantarkan ibu kondangan, jagong namanya ya, di daerah Gunung Kidul. Ya, nah tempat kondangannya itu Mbak Eti tidak jauh dari laut. Ya, jadi kami ke tempat walimah dulu, baru kemudian kita ke laut sedikit, bergeser itu sudah laut. Saya dibuat terkaget-kaget oleh Allah karena saya melihat ada rombongan ibu-ibu, bukan ibu-ibu lagi sih, uti-uti. Ya, kalau ibu-ibu kan Mbak Eti, sesaya ini ibu-ibu ya, itu uti-uti. Nah, sebude, uti-uti, eyang-eyang gitu ya. Nun sewu ibu-ibu, ini faktanya ada. Pakai seragam, pakai celana ketat, baju ketat, pakai jilbab. Ya. Di depannya ada HP, ya. Kemudian mereka berjoget-joget. Ya, itu saya temui. Ketika saya melihat itu, ya Allah, saya doakan,
Saya doakan. Walaupun saya nggak langsung menegur ya, karena saya nggak kenal juga. Ya, kalau ujuk-ujuk negur gitu ya, nanti mereka bilang ini siapa sih gitu ya. Maka saya coba doakan, ya Allah, di akhir kehidupan mereka, ya Allah berikanlah kepada mereka keistiqomahan. Ya Allah berikanlah hidayah petunjuk untuk uti-uti yang harusnya semakin tua, semakin bau tanah ini harusnya semakin meningkatkan keistiqomahan ketakwaan kepadamu. Kok malah joget-joget. Saya bilang, Ibu tahu kenapa kita bukan maksudnya gini loh. Untuk apa sih kita joget-joget gitu loh? Pastinya kan nanti akan di-share di sosial media. Coba deh dipikir lagi. Tujuannya untuk apa gitu loh? Sudahkah pernah berpikir kalau goyangan kita itu ternyata memanggil nafsu birahi kaum laki-laki yang ada di sosial media? Takutlah kepada Allah. Manakala kita sudah berada di alam kubur, dosa-dosanya akan terus Allah alirkan. Ya Allah, itu menjadi dosa jariah. Setiap kaum laki-laki yang melihat video yang di-share dengan goyangan jogetan emak-emak ini, ya, itu akan menjadi dosa selamanya untuk kita semuanya. Dan kita tidak pernah tahu kapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau kita ada kesempatan menghapus ya video yang sudah tersebar. Kalau tidak, kita nggak pernah tahu kematian itu kapan datangnya. Kita nggak pernah tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pikir ini dengan baik. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Demi Allah, hawa nafsu kita, jiwa kita akan memanggil kepada keburukan. Hanya jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah tolong untuk tidak banyak bermaksiat kepada Allah. Malu kepada Allah yang selama ini memberikan kepada kita nikmat aman. Malu kepada Allah yang selama ini memberikan kepada kita air mineral yang bisa kita minum. Saudara-saudara kita di Gaza sana, di Palestina sana, mereka minum dengan air yang cukup keruh. Mereka tidak lagi mendapatkan nikmat aman. Mereka menunggu, ibu-ibu, makanan datang sepekan sekali. Kita setiap hari ada makan yang bisa kita makan. Allah hadirkan ke rumah kita. Pastikkah kita bermaksiat kepada Allah? Wallahi, ini adalah tamparan untuk kita kaum Hawa. Maka kita berdoa kepada Allah di sisa penghujung hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari segala macam maksiat, keburukan yang ada di akhir zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak keturunan kita. Semoga Allah menjaga kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.